Hi, my students. Welcome back to English with Mr. Marbun. Okay, in this video, we are going to discuss and learn one of tenses that is simple past tense. Simple past tense. Okay, but this one, simple past tense part 1, because we just focus on discussing affirmative form. Nah, video kali ini kita membahas tentang simple past tense, pembentukan kalimat past tense, tapi yang difokuskan pada bentuk afirmatifnya atau sering kita sebutkan kalimat positif. Okay, how to form the simple past? To form the simple past, we have to distinguish. Nah, untuk membentuk kalimat past tense di sini, kita harus bisa membedakan regular verbs, dance, play, walk. Nah, ini ada regular verbs-nya atau kata kerja beraturan. Nah, sebelum jauh kita untuk membahas tentang simple past tense, kita harus tahu dulu apa itu simple past tense. Nah, simple past tense ini adalah kegiatan atau peristiwa yang terjadinya itu di masa lampau. Oke, sudah sempurna itu terjadinya di masa lampau dan tidak ada hubungannya di masa sekarang. Oke, nah ini yang perlu kamu catat, tidak ada hubungannya di masa sekarang. Nah, pembentukannya itu dia akan melibatkan kata kerja. Nah, kata kerja bentuk keberapa? Nah, inilah yang mau kita bahas. Tentu saja dia menggunakan kata kerja bentuk kedua. Oke. Nah, sementara kata kerja bentuk kedua itu dia akan mengalami perubahan dari bentuk pertama ke bentuk kedua. Nah, sehingga akan muncul kata kerja yang beraturan dan kata kerja yang tidak beraturan. Oke. Kita masuk ke regular verbs. Nah, regular verbs di sini adalah kata kerja yang beraturan. Nah, kenapa dia beraturan? Karena dia tidak mengalami perubahan tidak teratur. Ya, maksudnya dia tidak mengalami perubahan yang tidak teratur gitu ya. Artinya di sini ia beraturan ya. Karena nanti kata kerjanya itu cukup ditambahkan ed atau d ya. Oke, yang kedua ada irregular verbs. Kata kerja tidak beraturan. Ada contohnya di sini, eat, swim, drive. Kenapa dia dikatakan kata kerja yang tidak beraturan? Karena perubahannya nanti dia tidak beraturan. Tidak ada aturan tertentu untuk membentuk kata kerja bentuk kedua ataupun ketiganya. Sehingga bagaimana caranya? Tentu saja kita harus menghafal. Nah, sebenarnya cara yang terbaik adalah kita cukup menghafal ada beberapa kata kerja yang tidak beraturan, cukup dihafal sehingga kita bisa membedakan nanti kata kerja yang tidak beraturan dengan kata kerja yang tidak beraturan. Intinya, selain kata kerja yang tidak beraturan, maka dia kata kerja beraturan yang ini. Oke. Jadi cukup yang ini, itu ada tabelnya nanti, dan itu nanti kita tugaskan untuk menghafal ya. Oke, kenapa harus dihafal ya? Supaya ketemu nanti kata kerja yang beraturan gitu ya. Oke, selain kata kerja yang tidak beraturan, maka dia kata kerja beraturan. Tentu cara merubahnya pun akan semakin gampang ya, karena cukup tambahkan d atau ed nanti ya. Oke. They are only different in the affirmative form. Nah, kenapa dikatakan dia hanya berbeda dalam kalimat positif ya? Kalimat bentuk pernyataan yang pernyataan positif ya. Dia karena dia melibatkan kata kerja bentuk kedua. Nanti kalau bentuk negatif dia hanya menggunakan kata kerja bentuk pertama ya.
Oke, ada contoh seperti ini. I type. I type. He swam. They had. Nah, di sini kata kerjanya bentuk kedua ya, dari type menjadi type. Di sini he swim jadi swam. Nah, bentuk kedua ini yang tidak beraturan ya. They had. Ini dari awalnya have menjadi had. Nah, ini juga tidak beraturan. Oke, ini adalah contoh affirmative formnya, kalimat pernyataan positifnya. Nah, kita bahas dulu yang affirmative yang bentuk regular. Regular. To form the simple past, we add ed to the infinitive. Nah, kan maksudnya untuk membentuk kalimat past tense yang regularnya, kita cukup menambahkan ed ya ke kata kerja bentuk pertama. Infinitive ini adalah kata kerja bentuk pertama ya, yang tidak mengalami ataupun yang belum memiliki imbuhan. Oke, all persons have the same form ya. Jadi semua orang ataupun subjek itu mempunyai bentuk yang sama. Maksudnya ya kata kerja bentuk kedua gitu ya. Oke, apa saja subjeknya? Ada I, you, we, they ya, ditambahkan kata kerja bentuk kedua, walk. He, she, it, play. Tambahkan ya, play menjadi played, kata kerja bentuk kedua ya. Oke, jadi ini tidak ada mengalami perubahan apapun, maksudnya tidak terpengaruh dengan subjeknya. Oke, ada perubahan ketika dia akan dirubah ke regular verbs menggunakan aturan penambahan ed. Ada perubahan tertentu, maksudnya ada perubahan tertentu apabila kapan saja itu akan ditambahkan di, dan kapan saja itu akan ditambahkan ed ya. Nah, verb ending in consonants y itu akan berubah menjadi ied atau it ya, it. Nah, contohnya ada kata I study menjadi I studied. Nah, perhatikan kata study ini kan didahului huruf konsonan D, kemudian Y ini ya. Nah, ini jadi kalau seperti ini dia harus di Y-nya, Y-nya ini dihilangkan kemudian diganti dengan I, kemudian ditambahkan ed ya. Nah, beginilah pembentukan beraturannya untuk kata yang berakhiran dengan konsonan dan Y ya. Oke, konsonan itu adalah huruf, kalau biasa kita sebut huruf mati ya. Oke. Nah, kemudian ada monosyllables verbs atau yang disebut dengan double the consonant. Nah, ya contohnya seperti ini, he stops. Ada kata stop. Stop di sini monosyllable, jadi syllable-nya maksudnya suku katanya cuma hanya satu, stop ya, stop. Oke, kemudian di sini ada double consonant ya, menjadi double consonant. Jadi kalau stop dia menjadi double consonant. Jadi ini double P ya, kemudian tambahkan ed. Oke. Ya, jadi kalau dia kata kerjanya itu monosyllables atau satu suku kata, oke, maka akan memiliki bentuk double consonant. Konsonan yang paling belakang itu didoublekan, kemudian akan tambahkan ed. Oke. Kemudian verb ending in e. Nah, apabila ada kata kerja yang berakhiran dengan i seperti ini, maka cukup menambahkan d ya untuk regular verbsnya ya. Contohnya seperti she danced, ini she dances ya.
She dances, berarti menjadi she danced. Nah ini kan awalnya dance itu kan berakhiran i. Nah untuk yang regular verbsnya cukup tambahkan d saja ya, karena sudah menjadi id di sini ya. Oke. Nah berikutnya ada affirmative regular. Nah ini dia. Ini yang tidak beraturannya ya, untuk bentuk positif atau kalimat pernyataan positif. Regular verbs don't have a fixed pattern. Jadi kata kerja tidak beraturan ini tidak memiliki pola yang padu atau pola yang sudah teratur gitu ya. Contohnya kalau tambahkan id ya id saja ya, di gitu, ada aturannya gitu. Kalau ini tidak ya. Jadi dia memang tidak beraturan dan tidak memiliki perubahan yang bisa ditentukan ya. You must learn irregular verbs by heart ya. Nah maksudnya begini, ya kita harus mempelajari dan menghafalnya supaya kita bisa membedakan mana kata kerja yang beraturan, mana kata kerja yang tidak beraturan ya. Cukup saja dihafal yang irregular verbsnya. Nanti kita bisa lihat di akhir video ini juga ada daftarnya ya. Oke, ada contoh seperti ini. I ran. Maka kalau bentuk pertamanya run, bentuk keduanya ran, bentuk ketiganya juga run, ran, run ya. Oke, jadi kalau kita menghafalnya langsung ketiga-tiganya ya, bentuk pertama, kedua, ketiga ya. Ada he drives menjadi he drove. He drives, he drove. Ini kalau drives ini bentuk pertama, berarti ini untuk yang simple present tense ya, simple present tense. Kemudian he drove, ini bentuk keduanya, inilah past tense-nya. Oke, ada they fly menjadi they flew ya, they fly menjadi they flew ya, ini mereka terbang ya, ini mereka terbangnya sudah lewat ya, di masa lampau. Okay, be careful, most of the verbs we often use are irregular. Ya hati-hati karena kebanyakan kosakata kata kerja itu sering yang kita gunakan adalah irregular, maka hati-hati penggunaannya. Oke, penggunaan simple past tense. We use the simple past to talk about completed actions in the past. Jadi kita gunakanlah simple past tense itu untuk tindakan yang sudah lengkap, sempurna di masa lampau. Ada time references-nya, ada time signalnya ya, signal time-nya juga ada ya, maksudnya keterangan waktu ya. Ada yesterday in 2011, bisa juga last month, ada juga day ya, maksudnya the day before, year, summer, last year, last summer ya, last day. Kemudian ada lagi ya 2 days ago ya, boleh pakai ago juga ya. Oke, kita lihat contohnya. I saw Paul yesterday. I saw Paul yesterday. Di sini ada saw, bentuk kedua dari see ya. See, saw, seen ya. Saw. I saw Paul yesterday. Jadi saya melihat Paul kemarin, jadi di masa lampau. Kemudian ada Diana played tennis last Friday. Diana played tennis last Friday. Nah, ini kata kerja yang beraturan ya, karena dia cukup menambahkan id ya. Oke. Nah, sekarang giliran kamu nih, coba untuk menebaknya ya, meskipun hanya berapa detik saja, saya kasih waktu untuk berpikir. Okay, look at the pictures. Write complete affirmative sentences using the past simple, regular or irregular. Ya, kamu nanti coba menebaknya saja. Tetapi juga saya akan beritahu ya melalui video ini. Oke. Nah, perhatikan gambar ini, kira-kira ini kalimatnya yang akan muncul apa gitu ya. Oke, silakan pikirkan dulu. Di sini ada
diberikan kosakata Pete dengan borrow. Pete di sini adalah nama orang, borrow ini adalah kata kerja. Sesuai dengan gambar kira-kira apa ini? Ya, ini dia. Pete borrowed a book from the library. Oke, jadi borrowed ini plus ed, berarti ini kata kerja yang beraturan. Kemudian ada gambar seperti ini, kira-kira apa ya? Ada the children, ada visit. Anak-anak mengunjungi. Oke, the children visited their grandparents. The children visited their grandparents. Nah, di sini mengunjungi masih tetap juga kata kerja yang beraturan ya. Ya, mom ada make. Di sini buat apa kira-kira ini momnya? Oke, mom made pancakes. Mom made pancakes. Jadi dari made menjadi made, berarti ini kata kerja yang tidak beraturan ya. Ada di sini Sue and Rick, ada swim. Oke, berarti ini di masa lampaunya bagaimana? Sue and Rick swam. Jadi swim, swam, swam. Berarti ini swam ya. Kemudian ada Jim, ada vote. Ya. Jim voted. Nah, cara membacanya voted ya. Nah, apabila bunyi itu berakhiran dengan teh, dengan deh, maka cara mengucapkannya itu menjadi tit atau did. Vote, ini kan vote. Ini berakhiran dengan teh di belakangnya ya, bunyinya vote menjadi voted. Jadi cara membacanya voted ya, voted. Visited ya. Attend menjadi attended ya. Oke, silakan dicatat ya, yang apabila bunyinya berakhiran teh dengan deh, maka cara mengucapkannya jadi tit atau did ya. Ada sini Tom ran, berarti ini berlari ya. Masa lampaunya gimana? Tom ran. Tom ran. Tom ran. Oke, ada Jan eat menjadi Jan ate spaghetti. Nah, sini Jan eat menjadi ate, eaten, ate. Ya. Ada he find menjadi ya found. He found gold. Berarti ini kata kerja yang tidak beraturan. Find, found, found. The pigs dance. Nah, dance ini kira-kira apa? Yang beraturan ya. Berarti the pigs dance. Nah, kalau ini tidak dibaca dance it ya, karena dia kan c, ya, bukan teh dan bukan deh. Tapi kalau teh dan deh kan baru dia akan dibaca tit atau did. Tapi ini dance, danced, ya, danced. Oke. Ada see dengan wear. Wear berarti bentuk keduanya wore. She wore a costume. Ya. Kemudian ada Carl dengan signed. Sign ini kan menandatangani ya. Ya, Carl signed a contract. Carl signed a contract. Ya. They play. They played the drums. They played the drums. Tim write. Yeah. Tim wrote an essay. Tim wrote an essay. Jadi write, wrote, written.
Ya, ini menjadi tugas kamu. Fill in the blanks with the past simple. Tim blanks at 7:30 ada get up. Jadi apa nanti nih kira-kira bentuk keduanya? Kemudian ada Gina blanks friends last year. The study. Carol blanks shower yesterday. Di sini ada have. The boys blanks football. Di sini ada play. It blanks cold last Sunday. Di sini ada be. The bus blanks late. Ada di sini arrive kata kerjanya ya. Dad blanks a fantastic laptop. Ada buy di sini ya. Kemudian ada John blanks his parents. Ada phone di sini. Ada phone. Terry blanks home last week. Ada come. Nah, jadi demikianlah penjelasan mengenai simple past dan bentuk yang pertama ya, maksud saya yang bagian pertama khusus untuk yang affirmative atau kalimat pernyataan positif. Oke, untuk yang negatif dan interrogatifnya kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. So, jangan lupa kerjakan tugas ini. So, I wanna say thank you very much for watching and goodbye.